1, 2, 3. Halo semuanya, selamat datang di Voice of Impact, Change Your Life. Perkenalkan, saya adalah Veron dan hari ini saya akan menjadi host dalam acara talk show kita hari ini dengan tema Beyond Achievement, Time Management, Opportunity, and Student Productivity. Menjadi mahasiswa saat ini bukan hanya soal akademis, tapi juga bagaimana cara kita membangun diri dan karakter kita melalui organisasi, pengalaman kerja, dan juga peluang-peluang yang kita dapatkan di luar sana. Hari ini kita tidak hanya akan membahas topik yang menarik ini sendiri, karena kita akan ditemani dengan berteman anjir. Alah, arah heta. Oke. Bertemani. Otak gak sinkron, oke. Halo semuanya, selamat datang di Voice of Impact, Change Your Life. Semuanya perkenalkan, nama saya adalah Veron dan saya akan menjadi host dalam acara talk show kita hari ini. Kita akan membahas tema Beyond Achievement, Time Management, Opportunity, and Student Productivity. Menjadi mahasiswa itu bukan hanya soal akademis, tapi juga bagaimana cara kita mengembangkan diri dan karakter kita melalui organisasi, pengalaman kerja, dan peluang yang kita dapatkan di luar. Kita tidak hanya akan membahas ini sendiri, tapi kita juga akan bersama narasumber kita, yaitu Sa. Cut. Gak usah di-cut. Cut. Hold aja, hold bentar ya. Lanjut ya. Sabar Ron, sabar. Sabar. 1. Sabar. Kayak ini video nih, ntar video tung. Aduh, kayak video suara bumper ini. 1. Bunda Mulia University. Udah. Oh, udah ngomong. 1, 2, 3. Ini agak error dikit. Ntar. Belum. Halo Veron. Oh, ntar ini nih, ntar. Ini. Nah. Narasumber yang nyapa ini. 3. Sabar. Di luar dugaan sih narasumbernya. Keren banget. Oke. Oke, udah. 3, 2, 1. Ntar view-nya sini sekarang. Sini. Sini ya. Nih. Oke, itulah sekilas profil dari narasumber kita hari ini. Halo gitu, Kakak. Ya. Lagi halangin apaan sih? Ini komedi. Apa halo apa dong gua? Halo. Halo. Halo, iya, Veron. Di apa yang udah kenal? Apa? Tadi bagaimana? Lupa ya? Oh, Ayo, halo. mulai. Thank you udah hadir. Nah. Ulang. Ya, bentar, Ayo, bentar nih. Dimas. 3. Oke, jadilah. Nih coba tes. Jadi itulah sekilas profil dari narasumber kita hari ini. Kalau gitu kita langsung sambut saja. Halo, iya. Iya. Kan saya boleh Anggapnya udah kenal lagi. Oke. Gue sudah sama lo. Ya, halo. Ya. Thank you banget udah hadir loh Iya hari ini. Veron loh, sama-sama. rasanya. Asik. Kalau gitu enaknya gue panggilnya apa ini? Ya panggil Tian aja lah. Panggil Tian aja ya. Iya. Oh, oke, nggak apa-apa. Oke Tian, kalau gitu gue boleh nanya sih, kabarnya gimana saat ini? Oke, ya. Ayo. Ulang, ayo, Ayo, satu. dan lanjutin. 1, 2, 3. Nah, itulah sekilas profil dari narasumber kita hari ini. Kalau gitu langsung saja kita sambut. Halo, iya. Ini boleh saya panggil apa ya? Kayak di tongkrongan aja. Tongkrongan Tian. aja, Tian ya. Oke, Iya, boleh. Tian. Jadi hari ini kita kedatangan Tian, guys. Oke, kalau gitu boleh tahu pengalaman selama anjing. Gak apa-apa. Ah. Oke. Blank, Cok. Groginya kenceng, Cok. Blank, Cok. Asik kayak Oke. Dari awal lagi. Aku Halo, moderator Tian. sambil gue jawab sendiri. Gue panggil lu Tian aja ya. Iya. Oke, gue panggil Tian aja. Tian, Oh, panggil iya, langsung. oke. Halo Tian. Halo, Oh, langsung halo Tian aja Iya, lebih enak gitu ya. aja. Oh, halo Tian, apa kabarnya? Halo Veron, apa kabar? Gimana tadi di jalan? Capek Ya, ya? tadi ya seperti biasalah jalanan Lodan ini macet ya. Sudah biasa itu ya. Oke, nggak apa-apa. Kali ini kita mau bahas sebuah topik yang dimana cukup menarik buat kakak dan cocok banget pastinya. Yaitu kita akan membahas Bagus. work life balance ya. Dah, Oke. yuk. Ulang. 1, 2, 3.
Nah, itulah sekilas dari profil narasumber kita hari ini. Itu tanpa lama lagi langsung kita sambut. Halo Tian. Halo Vero, udah lama gak ketemu Ya ya? lama banget. Apa kabarnya sekarang? Ya sekarang gini-gini aja sih, tapi agak sibuk aja, lagi agak padat aja karena sambil skripsian kan. Tapi thank you banget udah hadir loh dalam talk show hari ini. Aman aja Karena karena temanya seru juga gitu. Iya, temanya seru juga ya? Iya, seru banget. masih menarik dan karena menurut gua sih ini bakal sangat inspirasikan seluruh mahasiswa gitu. Semoga ya. Semoga menginspirasi para penonton yang mendengarkan podcast talk show hari ini. Talk show hari ini. Karena topik kita hari ini cukup panas, yaitu mengenai work-life balance dan juga balancing academic organization and career. Ini pastinya kalau kita denger nih susah nih dilurusin kan, gimana kita harus memproses akademis kita, pekerjaan, dan juga belum lagi kalau kita ada organisasi Iya gitu kan. benar, kegiatan-kegiatan lainnya yang di luar dari banget perkuliahan pastinya ya. Tapi Oke. boleh gak sih ceritain dikit tentang diri lo dan juga perjalanan lo selama kuliah? Oke, kalau dari gue sendiri ya Feren ya, gue ini pertama-tama gue dari SMK itu jurusannya pariwisata. Oke. Gitu. Jadi sebenarnya awalnya gue sempat bingung nih pengen meneruskan ke jenjang pariwisata atau ingin kuliah linjur lah kalau bahasa anak muda ya, linjur ya gitu ya. Apakah gue punya opportunity di tempat lain atau enggak? Gue mikirin itu cukup lama sih sebenarnya gitu. Jadi awal perkuliahan itu ya nggak disengaja aja gitu. Tiba-tiba ada Universitas Bunda Mulia, ke sekolah berkunjung, terus ada penawaran-penawaran menarik, terus kayak akhirnya cari tahu nih tentang ilmu komunikasi. Jadi akhirnya berujung untuk daftar di prodi ilmu komunikasi. Ternyata nyaman gitu. Oke. Itu awal masuk kuliah seperti itu sih. Ternyata cukup unik ya, dimana kita perpindahan tuh dari pariwisata Yes, benar. pindah ke ilmu komunikasi. Yes, benar. Oke, tapi nggak apa-apa sih, itu cukup keren dimana lu udah menemukan kenyamanan lu di situ gitu ya. Betul banget, betul banget. Kalau gitu kita lanjut aja ke next questions kalau gitu. Sejak kapan mulai aktif di berbagai kegiatan dalam UBM ini? Oh, dalam UBM. Oke, jadi awal masuk UBM itu di semester 1 itu langsung masuk organisasi namanya KMK. KMK. Iya, keluarga mahasiswa Katolik gitu. Jadi pas awal masuk di KMK itu cukup senang juga ya, karena KMK di saat itu aktif juga, terus ketua KMK-nya juga cukup merangkul mahasiswa-mahasiswa baru buat join. Akhirnya ya udah join KMK awalnya. Terus akhirnya dapat kesempatan nih buat ada info flyer lomba di grup gitu kan. Ada namanya lomba lektor gitu kan, narasi kitab suci, ada kesempatan akhirnya nyoba kali ya gitu kan, nyoba join dan waktu itu yang ada namanya Universitas Lampung. Iya, Universitas Lampung. Jadi akhirnya di approach sama kemahasiswaan UBM cukup oke juga gitu ya, untuk prosesnya cepat juga dan ya puji Tuhannya juga menang. Nah, itu lumayan jadi matriks lah, pemantik untuk seru ya aktif di UBM gitu. Jadi itu awal mulanya pengen aktif di UBM seperti itu sih. Akhirnya berujung ke organisasi Hima, Komred, akhirnya berujung juga ke organisasi-organisasi UKM lainnya, sampai MC di UBM, sampai akhirnya juga ada beberapa kesempatan untuk kerja juga dan lain sebagainya gitu sih Veron. Oke, jadi dimulai situ merupakan pemantik untuk menjadi mahasiswa yang aktif di UBM Yes, ini ya. benar. Tapi apakah memang dari awal sudah punya target untuk aktif sebenarnya? Oke, kalau dari segi target ini pasti teman-teman relate ya buat teman-teman yang beasiswa ya, untuk mempertahankan IPK nih kalau di UBM. Bener banget kan ya, sulit kan ya, dari awal masuk kamu tuh harus 3 gitu kan ya. Betul. Nah sebenarnya target dari awal sih pengennya ya udah cukup dengan IPK 3 ini, ya udah nggak harus ngapa-ngapain, nggak harus aktif banget lah gitu kan, ibaratnya kuliah pulang dengan IP 3 juga udah oke gitu ya. Tapi ya seiring berjalannya waktu, nggak direncanakan, ada aja gitu hal-hal yang ngebuat pengen aktif gitu. Karena ketika kita aktif itu banyak hal-hal positif yang kita dapetin gitu, Feran. Jadi bukan hanya sekedar ya capek-capek doang gitu, enggak. Tapi jujur relasi itu penting, apalagi kalau dari mindset sendiri bahwa ketika kita aktif kita ada peluang untuk mendapatkan cuan juga. Oke, ya kan. Itu penting banget sih Apalagi sekarang. di zaman sekarang ini butuh cuan pastinya ya. Apalagi Gen Z kan. Bener banget untuk kehidupan, jadi itu ngebuat kita aktif nih, ada apa benefitnya gitu kan, jadi nggak selain sertifikat ada uangnya gitu ya. Itu penting banget sih gitu. Oke, ternyata juga selain untuk nama, kita juga sambil cari cuan di sini ya, Bener dalam banget. lomba-lomba yang diikutin gitu ya. Bener banget. Boleh banget. Terus boleh tahu nggak sih turning point terbesar dalam kuliah, dalam konteks aktivitas apa sih kalau boleh tahu? Oke, jadi kalau selama kuliah ini pertama kita harus set ini dulu sih segini Feran. Ketika kita tahu nih kita sebagai mahasiswa, tugas kita berarti kan untuk akademik ya. Ya.
tapi kita tahu nih kesibukan kita masih ada waktu luang untuk hal-hal lain. Nah, kalau gua sih ngambilnya adalah ketika gua aktif dalam organisasi, misalkan gua ikut hima atau misal gua ikut perlombaan-perlombaan, gua tuh berusaha untuk cari nih peluang atau hal-hal yang gua belum tahu tadinya tapi gua rasa gua bisa. Sesimpel gini, sesimpel gua tuh gak pernah tahu tentang perdebatan. Ya, gua gak pernah tahu tentang perdebatan, akhirnya gua pada akhirnya oh, gue cari tahu apa sih perdebatan, karena di UBM tuh tiba-tiba ada lomba internal debat, Iya, benar. namanya KDMI, Kompetisi Debat Mahasiswa Indonesia gitu ya. Gue coba cari tahu, gue akhirnya coba pelajari dan gue akhirnya coba, oh kok nyaman gitu. Nah, jadi kita kalau sebagai mahasiswa tuh harus punya pola pikir gitu nih. Jadi buat teman-teman yang nonton di sini ya, gitu ya, Wajib loh ya. wajib harus coba hal-hal baru gitu. Jangan ibaratnya jangan di zona nyaman kita. Oh, kalau lu suka fotografi, boleh lu fokus di fotografi gitu. Tapi kalau lu ternyata tahu nih hal-hal lain yang potensial, oh ternyata lu bisa jadi MC loh. Ternyata lu bisa jadi hal-hal baru. Coba aja dulu, menang kalah belakangan atau sukses atau enggaknya belakangan, tapi lu harus coba dulu gitu sih. Jangan pernah takut melangkah keluar dari zona nyaman. Yes, benar. tentunya ya. Karena kalau di zona nyaman terus stuck mulu sih. Nggak bakal bisa berkembang Yes, gitu, bener kan? Bener banget. Tapi bener menarik banget sih. Kalau gitu dengan aktivitas lu yang sebanyak itu, time management pasti salah satu hal yang sangat penting dalam hidup. Iya, bener ya? benar. Kalau gitu gimana sih cara lu bagi waktu antara kuliah, skripsi, pekerjaan, dan juga aktivitas lainnya itu gimana sih sebenarnya? Oke, kalau misalkan time management dari gue sendiri ya, Iya. gue sendiri itu menerapkan ada beberapa metode atau beberapa cara. Mungkin teman-teman atau lu sendiri ini bisa menerapkan juga ya. Boleh banget Karena sih. kita lagi sibuk-sibuknya nggak Iya, sih? sibuk-sibuknya. Iya, banyak kegiatan gitu. Pertama kalau dari gue sendiri itu gue biasanya kalau buat teman-teman kalau tahu Google Calendar ya, nah gue masukin itu di Google Calendar karena Google Calendar itu akan merind kita untuk misalkan kegiatan besok itu apa, itu dia setiap hari akan reminder gitu. Jadi di Google Calendar itu kita tambahin notes. Tapi hal yang paling penting adalah kita harus tahu dulu posisi kita di mana. Satu, ketika kamu adalah seorang mahasiswa, target atau goals kamu adalah apa? Lulus. Gelarnya dulu, nilainya dulu. Ya udah, tapi kamu mau sambil kerja. Oke, berarti fokus kamu dibagi dua. Mahasiswa dan pekerja. Apa yang harus kamu unggulin? Mahasiswa. Karena apa? Karena kamu dari awal kuliah, target kamu itu adalah lulus, nilai. Berarti kamu harus set goals. Oh, goals aku sebagai mahasiswa prioritas 60%, pekerjaan 40%. Jadi kalau misalkan ada hal-hal yang harus didahulukan, pasti dahulukan tentang perkuliahan. Misal, sesimpel kayak aku sekarang ya, agendanya skripsian. Oh, tapi ada jadwal bentrok sama meeting dengan rekan kantor. Aku harus prioritasin mahasiswaku dulu ini dulu. Jadi aku harus set dulu, coba cari peluang di mana tempat yang bisa menerima kegiatan kita. Bukan kita yang maksain gitu. Karena kadang orang bahasanya zaman sekarang adalah ketika udah kena duit, lu akan berubah gitu kan. Orang pasti kayak gitu sekarang. Jadi kita kalau bisa berubah mindsetnya. Sebelum kenal duit, kita harus tahu goals kita sebagai mahasiswa, kita harus lulus. Ya udah, berarti kita harus fight untuk cari pekerjaan, cari hal-hal keaktifan lain yang sesuai dengan status kita sebagai mahasiswa. Setelah itu kita masukin ke Google Calendar ini tadi. Misalnya, oh di hari Selasa skripsian, kita set semua Selasa skripsian gitu. Atau misalkan di hari Rabu ada meeting apa. Kalau dari gue sendiri kayak gitu untuk time managementnya. Ya poin plus kalau misalkan teman-teman di sini punya pacar kali ya bisa mengingatkan ya. Itu akan sangat membantu jika kita Membantu, bahkan ya. Google Calendar kita lihat tapi kita lupa Iya gitu. kan ya. Sayang kamu hari ini ada meeting gitu ya. Oh iya ada meeting ya aku lupa. Bisa aja, tapi nggak apa-apa. Kita lanjut lagi ke pertanyaan berikutnya. Nggak apa-apa? Iya, boleh. Oke, kita lanjut lagi. Saat semester 6 menjalani 3 pekerjaan sekaligus. Ini susah dong, 3 pekerjaan. Satu pekerjaan aja kadang orang udah keder. Ini 3 pekerjaan. Yang Meskipun pastinya sambil mimisan ya. WFO lagi pastinya Iya. kan, WFO dong. Dan juga kelas pagi lagi ya. Iya, kelas reguler Kelas kebetulan. reguler, kelas pagi itu sambil menyambungi 3 pekerjaan itu sangat sulit banget. Tapi gimana cara lu menjaga semuanya tetap berjalan tuh gimana? Tetap lancar. Oke, cara untuk menjaga tetap stabil ya. Tetap stabil. Oke, kebetulan ini sebagai backstory-nya dulu ya. Mm-mm. Backstory-nya dulu kenapa bisa seperti itu gitu ya. Jadi awal mulanya adalah ketika masuk ke pekerjaan sekarang ini awalnya berasal dari intern kemarin.
gitu. Jadi ketika kemarin sempat magang di UBM kan ada program namanya on the job training Ya. gitu kan. Kita disuruh mahasiswa untuk masuk ke dalam perusahaan, terus setelah itu ternyata perusahaan itu cukup puas dengan kinerja gua gitu, cukup puas, akhirnya berlanjut ke staff atau karyawan lah gitu ibaratnya ya dari perusahaan tersebut gitu. Nah awal mulanya ketika semester 6 itu gue tuh udah punya pekerjaan yang utama gitu selain intern ini, yaitu gue sebagai host live waktu itu. Nah tapi karena saat itu juga perkuliahan juga cukup di cuman 1 atau 2 hari ya kalau nggak salah ya, di hari Rabu atau hari Kamis gitu, dan di pagi itu masih bisa sambil ngisi slot untuk live itu. Jadi saat itu posisinya adalah ngambil 3. Jadi perkuliahannya nih masuk ya kan, ikut perkuliahan regular kelas di kelas pagi. Setelah itu siangnya atau sorenya bahkan sampai malam itu ngisi di host live. Di host live gitu. Tapi kalau misalnya ternyata host live-nya bentrok dengan jadwal kerja WFO, ya udah host live-nya ngambilnya di malam. Jadi kita pagi ngantor di weekday, Senin sampai Jumat ngantor, terus sorenya sampai malamnya host live, terus paginya mengulang lagi. Di weekend ya harusnya orang-orang istirahat. Nah, di situ gue ngambil sebagai WO. Jadi ikut weddingan di beberapa WO di dekat rumah gitu ya. Ada beberapa kali juga di setiap hari Sabtu Minggu itu selalu ada banyak pengantin gitu ya. Jadinya ibaratnya kalau orang-orang itu di Sabtu Minggu jalan-jalan hangout gitu ya, kalau gue tuh tetap kerja gitu. Jadi host live-nya juga sambilan, terus abis itu paginya juga kerja di kantor, terus weekend yang harus istirahat malah jadi nge-WO sama host live juga, ngisi juga gitu. Tapi kelasnya gimana? Kacau nggak perkuliahan? Enggak, kalau dari gue pribadi. Gue mendedikasikan ketika misalnya ada jadwal atau tugas di hari itu, misalkan deadline-nya seminggu. Nah ini tips and trick juga teman-teman buat ngubah pola pikir gitu. Karena ada beberapa mahasiswa deadline-nya kapan? 21 Mei. Sekarang tanggal berapa? Masih tanggal 15. Ya udah tanggal 20 gua kerjain gitu ya. Kalau gua ya udah misalkan kamu dapet tanggal 21 submit-nya, tapi tanggal 15 udah rilis, untuk penugasannya kerjain hari itu juga. Jadi jangan agak licin ya. Agak licin banget ya. Harus berhati-hati nih. Harus berhati-hati, iya. Iya, jadi kalau misalnya ketika kamu kamu agak ini ya, Iya, soalnya ini saya habis ganti kaos kaki. Ganti kaos kaki ya. Iya, Oke. jadi agak licin gitu. Atau jangan-jangan agak tertampar. Agak tertampar juga sih dengan Iya, realita tertampar saya ya, juga ada sih, liner ya. Di mana saya itu suka males-malesan gitu. Iya. Jadi saya agak kesinggung jadi kayak, aduh, Aduh, grogi jadinya. gua banget lagi gitu ya. Gua banget sih, soalnya time management gua jujur aja dia agak jelek. Tapi dengan kehadiran Kak Tian ini ya guys ya, ini cukup mungkin bisa merubah hidup kalian dan juga hidup gua. Iya gitu. Catat tuh guys, itu semua daging Catat. loh. Iya. Daging itu jangan asal-asal. Iya, Oke. yes, bener banget. Paling penting kayak gitu sih, Feren. Oke, boleh minta tipsnya nggak sih mengenai time management yang penting tuh apa ya? Oke, time management yang penting ya. Time management yang penting satu, segala sesuatu hal yang kita kerjakan itu harus dikerjakan dengan cinta dulu. Ya. Nah, setelah itu kita harus mengatur atau membagi waktunya lewat cara-cara tadi. Yaitu kita tahu skala prioritas kita gitu. Misalkan ketika kamu tahu nih, kamu seorang mahasiswa dan kamu juga ya butuh untuk kehidupan gitu ya. Ya kamu juga harus punya pola pikir. Ada beberapa mahasiswa yang ya udah ditanggung keluarga, udah ditanggung orang tua. Ya udahlah, gua pulang kuliah cukup gitu ya. Tapi kalau misalkan kita punya kesempatan untuk ya sesimpel gini, kalau gue dulu ya sebelum intern, sebelum kerja banyak ngambil job kerjaan, gue tuh cari kesempatan cari uangnya dengan cara lomba gitu. Jadi makanya puji Tuhannya suka lomba ke Bandung, ke Purwokerto, ke Brawijaya Malang gitu ya, sampai yang ke Lampung tadi itu gue coba cari tahu adalah ketika ya udah ternyata lomba ini menghasilkan uang gitu. Apalagi teman-teman yang di UBM apalagi kalau lomba di UBM itu udah pasti ke cover semua. Udah enak banget. Jadi kita hanya mengeluarkan tenaga, jasa, otak, pikiran kita aja gitu loh. Untuk material semua tercover. Jadi nggak perlu takut, nggak perlu worry. Nah, itu balik lagi ke time management. Jadi ketika kita tahu prioritas kita yaitu kuliah, kita set jadwal kuliah kita di Google Calendar. Jangan cuman buka portal, jangan lupa gitu ya. Aktifin notifikasi juga gitu ya, untuk ketika tadi ada tugas di tanggal 15, kerjaan tanggal 15 gitu. Jangan ngeliat deadline-nya tanggal 21, tanggal 20 aja lah gitu kan.
Awas licin lagi takutnya. Iya. Soalnya tertampar lagi tadi. Aduh. Bisa aja. Kayak gitu sih. Dari gue kayak gitu sih. Nggak jauh-jauh dari Google Calendar gitu. Oh ya, yang paling penting juga kalau selain Google Calendar ya Feren ya. Kalau di gue tuh biasanya nyantumin ini kan Google Calendar ya. Iya. Nah, Google Calendar nih. Nah, gue tuh ada nyantumin juga di sini notes gitu dia. Ya, notes kayak kerjaan gue tanggal ini targetnya apa. Nih, dari zaman gue magang udah kayak gitu tuh, udah ada bacaannya nih. Ya, kalau bisa teman-teman lihat di sini tuh. Magang tanggal berapa harus kemana, visit kemana dicatat. Nah, di bawahnya ada lagi host live. Nih. Di bawahnya nih host live, penghasilannya berapa, 2.500.000 di tanggal segini, ngisi shiftnya jam berapa gitu. Ini, jadi selain dari Google Calendar, ketika kita buka HP terus kita langsung lihat notes kita, oh ke reminder gitu. Itu jadi 2 kali gitu ya? 2 kali, dari HP ntar ngasih notifikasi, terus dari notes kayak, oh iya ya gue tanggal 16 harus visit ke sini ya. Kayak gitu sih kalau gua. Tapi jangan lupa tambah notes-nya. Harus disiplin pastinya. Yes, bener banget. Percuma kalau bikin terus males-malesan ya apa hasilnya dong, bener nggak? Bener banget. Karena ada beberapa teman gue juga yang nyoba tapi gagal karena dia tuh ketika dapat informasi nunda untuk nyatet. Jadi paling penting ketika kita dapat informasi, Feren lu harus ke Bogor ya tanggal segini. Oke, siap, catet gitu. Jadi jangan ditunda-tunda. Jangan, ini lumayan banget sih untuk meminimalisir kayak maaf bos ke skip izinnya gitu. Itu bad habit sih kayaknya sih. Iya, maka harus ubah pelan-pelan sih sebenarnya. Oke lah, selain kita membicarakan soal manajemen waktu, pengalaman kerja itu juga pastinya penting dong untuk Yes, masa depan kita penting, setelah selesai di kuliah ini. Iya. Boleh tanya nggak, bagaimana sih awal mulai bekerja saat kuliah? Awal mula bekerja saat kuliah. Awal mulai itu gimana sih, motivasinya apa? Oke. Sebenarnya kalau dari gue pribadi itu udah mulai bekerja dari zaman SMK. Oke. Gitu. Jadi dari zaman SMK itu suka cari peluang. Ketika misalnya dulu zaman gue COVID ya, di sekolah gue tuh akhirnya PKL itu ditiadakan gitu kan. Terus orang-orang pada akhirnya ya udah kerja sekolah lewat Google Meeting, lewat Zoom gitu ya. Hal membosankan menurut gua. Gue coba cari pekerjaan yang akhirnya bisa nih dikerjakan saat COVID gitu. Waktu itu kebetulan gua kerja di hotel, salah satu hotel di Jakarta ya. Dan itu juga agak keluar dari zona nyaman gua yang harusnya gua pariwisata, tentang tour and travel, tentang anything maskapai dengan segala macamnya, tapi gua kerja di hotel. Itu lagi dan lagi. Ketika kita kembali mau mencoba akan hal baru, itu impact-nya bener-bener gacor banget. Akhirnya gue coba untuk kerja, nyaman nih kerja sambil sekolah gitu. Nah ini terus-menerus terbangun hingga kuliah. Jadi buat teman-teman yang nonton di sini mungkin lagi SMK, SMA ya gitu, asal udah legal 17 punya KTP ya, jangan sampai mempekerjakan pekerjaan di bawah umur gitu ya. Asal udah legal itu boleh banget ya nyoba-nyoba hal-hal baru jadi zaman sekolah. Makanya ketika kita kuliah, kita akhirnya udah kebiasa. Tapi awal-awal memang udah pasti kita harus ngebaca dulu nih flow perkuliahan itu seperti apa. Ya enggak? Semester 1 pasti kita akan bingung, UAS di kuliah tuh gimana sih? Ada pilihan ganda enggak? Kayak gitu kan, UTS gitu kan. Awal-awal pasti menyesuaikan. Setelah kita udah ngerasa, gue udah sustain nih, udah mulai bisa ngeraba, ngebaca, baru kita mulai di semester 3 coba cari-cari pekerjaan. Nah, mulailah pekerjaan yang tadi. Mulai dari pertama host live untuk perkuliahan, baju gitu ya. Setelah itu boleh nggak ya bocorin di sini ya? Aduh, jadi, kalau nyaman nggak apa-apa boleh. Iya gitu. Atau mungkin nanti ini bisa di-cut ya kalau nggak apa-apa, boleh. Kontrol eksplisit ya. Iya, nggak apa-apa. Jadi dulu tuh awal-awal ketika udah mulai masuk semester 4 atau 5, akhirnya mulai coba join komunitas untuk jasa joki tugas gitu. Jadi waktu itu sambil belajar jasa joki tugas juga. Nah, setelah ternyata oke juga nih peluang untuk nge-mentoring lah ya, bahasa cantiknya, mentoring teman-teman yang agak kesulitan belajar gitu ya. Akhirnya bantu jadi mentor bagi teman-teman di kampus-kampus lain yang kesulitan untuk belajar ilmu komunikasi. Akhirnya bantu jadi mentor, dapat cuan juga gitu kan, host live juga cuan. Akhirnya cari kesempatan juga nih, di organisasi Hima nih kan harus yang satset gitu kan, harus yang cekatan segala macam. Apa sih linear yang cocok untuk pekerjaannya? WO, ikut WO kayak gitu. Jadi
dari awal pekerjaannya seperti itu sampai akhirnya menuju kepada pekerjaan sekarang as a marketing and customer relations gitu, markom. Masih satu linear dengan jurusan juga, banyak hal yang mata kuliahnya terjun langsung ke pekerjaan, relate juga dan terbantu juga, dan akhirnya ya berujung ke pekerjaan sekarang gitu. Oke, itu cukup sebenarnya menarik dan juga agak eksplisit ya kalau Iya. ketahuan ya. Mm. Tapi kita ambil positifnya aja. Selalu ada peluang dimanapun kita berjalan. Yes, Jadi bener banget. selagi ada peluang, ambil aja. Menurut kalian susah, coba jalanin. Yes. Kenapa? Karena peluang tidak datang 2 kali. Hashtag pasti ada jalan. Pasti ada jalan. Harus diingat ya teman-teman semuanya ya. Iya. Oke, kalau gitu aku nanya lagi. Kalau kita ganti timeline ini, Oke. kita ganti timeline. Misalnya fokus pada kuliah, apakah misalnya dalam pikiran, wah aku mau fokus kuliah nih, mau fokus sampai lulus kuliah, nggak ada pikiran tuh untuk bekerja. Kira-kira bakal susah nggak sih ketika nanti ketika sudah lulus nanti bakal susah nggak sih nyari pekerjaan menurut lu? Oke, kalau menurut gue sih satu, kita harus pertama tahu diri dulu. Kalau gua anak orang kaya ya yang punya perusahaan di mana-mana gitu ya, papi mami ai punya bisnis gitu ya. Yang punya pik gitu ya. Yes, bener, yang gua tahu bahwa kuliah gua IP 1,5 juga bakal tetap lulus aja, dapatin gelar. Yang penting nanti setelah kerja gua bisa nerusin perusahaan papi mami ai. Ya, just do it gitu. Kenapa enggak gitu. Nah, karena gue cukup tahu diri, ini paling penting ya, teman-teman. Kita harus tahu diri gitu, tahu kelas kita gitu ya. Jadi kita tahu nih, oh ya udah, ternyata bahwa ketika saya pulang kuliah kerja, nggak kerja, cuman kupu-kupu ya bahasanya ya. Bahasa gaul lah. Bahasa gaulnya kupu-kupu gitu. Kita pasti nggak punya relasi gitu. Karena yang paling penting adalah kita bukan hanya nge-branding di sosmed, di digital, apa yang bisa kita lakukan, achievement kita apa aja, tapi yang paling penting adalah word of mouth. Itu bagaimana kita bisa brandingan diri kita tuh dari mulut ke mulut gitu. Dan akhirnya ya itu tadi, kalau menurut gua ketika kita tahu bahwa ketika kita terlalu introvert, kita nggak punya peluang, dan akhirnya kita nggak aktif, susah cari kerja. Makanya gue tuh selalu ngingetin ke teman-teman gua yang seumuran gitu, ayo dong aktif dong gitu. Karena rezeki itu dari mana aja, yang nggak disangka-sangka deh. Ibaratnya orang-orang taunya ikut hima ya udah cuman kerja capek doang, keringetan doang. Nggak tahu dari hima, oh orang hima tahu kita berprestasi, orang hima rekomendasiin kita ke kantornya, akhirnya oh bisa masuk kerja dan lain sebagainya. Menurut gua Tuhan ngasih banyak jalan sih untuk kita bisa dapat pekerjaan kayak gitu. Asalkan tidak disia-siakan aja lah Yes, ya. benar. Kalau gitu minta dong tips mahasiswa yang ingin memulai mencari kerja. Oke, mulai cari kerja nih. Cari kerja lah ceritanya. Untuk Untuk para mahasiswa nih ya. Oke, Ada nggak sih tipsnya untuk mereka? ada. Kalau misalnya teman-teman mahasiswa nih yang mau cari kerja, yang paling penting adalah pertama kita bangun personality kita, branding kita. Kalau misalkan teman-teman belum punya gitu dan belum pede untuk bangun secara ibaratnya di dalam kehidupan, itu bisa ya lewat LinkedIn dan segala macam. Pasti ya sudah banyak sekali tutorialnya ya kan, cara bangun nge-branding di IG dengan segala macam gitu. Tapi yang paling penting adalah bagaimana teman-teman ini mau berani bertanya. Karena banyak orang yang sampai akhirnya cuman pasang status infoloker gitu kan. Umum ya. banget sih itu. Umum banget. Lebih baik kalau gue secara personal, gue lebih suka interpersonal aja. Kayak gue ini saat ini kondisinya kayak gini, back story gue kayak gini gitu. Kira-kira lu ada pekerjaan gak sih di kantor lu segala macam gitu. Itu satu yang paling penting. Kedua, misalkan adalah ketika teman-teman mahasiswa ini masih dalam periode di semester 1, 2, 3 gitu ya, udah pengen langsung cari kerja gitu. Nah, teman-teman itu bisa coba cari pekerjaan-pekerjaan yang kalau bisa nggak mengganggu jam kuliah gitu, nggak mengganggu jam kuliah. Jangan sampai teman-teman rela misalkan pindah switch gitu, tapi nggak apa-apa juga kalau misalkan teman-teman bisa time managementnya bagus ya, kayak misalkan dari pagi sampai sore kerja terus malamnya kuliah juga nggak apa-apa juga gitu. Tapi kalau misalkan teman-teman bisa masih di regular sambil kerja, yaudah coba cari apapun pekerjaannya, nggak harus yang sesuai dengan mata kuliah, nggak yang harus sesuai dengan jurusan gitu ya. Belajar aja, berani gitu, berani. Kayak gue tuh awalnya mana bisa nge-MC gitu kan, kerja nge-MC mana bisa, tapi akhirnya kayak coba dulu gitu kan, lama-lama
ini MC dapat red card, ini dapat ini, wah menarik juga gitu kan, dompet makin tebal gara-gara MC gitu kan. Padahal ibaratnya cuma di acara itu cuma 2-3 jam doang gitu kan. Nah itu juga kita harus coba hal-hal kayak gitu sih gitu. Yang paling penting ya itu sih tadi, berani keluar dari zona nyaman. Oke, Itu paling penting. jangan pernah takut melangkah ya pastinya Yes, ya. bener banget. Tapi kalau kita bicara soal produktivitas yang tinggi seperti itu, Mm-mm. pasti juga seringkali dikaitkan dengan hustle culture. Benar nggak? Yes, bener. Kalau gitu, gua mau lihat nih, pandangan lu terhadap hustle culture itu di kalangan mahasiswa itu seperti apa sih? Kalau menurut gua adalah hustle culture ini orang-orang gila-gila kerja ya. Pastinya. Iya. Nggak apa-apa gitu, nggak ada yang masalah gitu. Cuman kita harus tahu skala prioritas kita gitu. Karena gue tuh selalu tertanam dalam diri gue, prioritas gue apa? SIKOM gitu. SIKOM. Harus lulus dulu gitu. Boleh kerja boleh, tapi jangan sampai ngeganggu SIKOM gue ini gitu kan. Jangan sampai ngeganggu cara gue untuk mendapatkan gelar ini gitu kan. Makanya kalau menurut gue ya fine aja buat teman-teman yang mungkin gila-gila kerja gitu, yang pastinya juga akan burn out juga pastinya. Nikmatin aja burnoutnya gitu ya, nikmatin aja burnoutnya gitu, karena menurut gua segala sesuatunya itu punya pelajaran gitu. Jadi fine aja sih ke gua untuk orang-orang yang hustle culture, asal dia bisa menyeimbangkan dengan prioritas dia itu sebagai mahasiswa, itu sebagai orang yang harus lulus. Kalau bisa jangan asal lulus ya. Karena ada orang yang udah punya pola pikir asal gue lulus dapat gelar, that's fine lah gitu. Kalau bisa pola pikirnya ya gue lulus, tapi gue lulus dengan prestasi gitu ya. Ada hal yang dibanggakan gitu. Jadi nggak cuma sekedar masuk kuliah, pulang dan lulus begitu saja. Dapat gelar. Nggak peduli nilainya, nggak itu peduli nilainya. nggak boleh lah ya. Yes, benar. Tadi juga mention soal burnout, pasti pernah burnout juga nih, jangan-jangan nih. pasti ini urat-urat di kepala supaya naik gitu ya. Boleh tahu nggak sih bedanya produktif sehat dengan overworking? Oke, produktif sehat dan overworking ya. Sebenarnya kan mirip-mirip tuh, sama-sama sibuk, cuman pasti ada yang Mm. jelek dong pasti. Oke. Karena jujur kalau gue sendiri pernah ngalamin keduanya ya. Ketika gue konsultasi ke teman gitu, bahkan FYI gue tuh sempat ke psikolog juga buat nanya tentang kesetresan dan kejenuhan gue, terus dibilang gue udah terlalu over banget untuk ngambil banyak pekerjaan segala macam. Nah, kalau dari gue sendiri itu dua hal yang berbeda udah pasti ya. Ketika kita produktif sehat, pasti kita ngejalanin sesuatunya sesimpelnya dengan senyum. Ya, gue enjoy, gue bangun pagi, gue udah tahu terplan. Oke, hari ini gue pengen pagi ini gue fokus kuliah, lanjut lagi nih malam gue baru kerja, terus malam lagi gue review materi kuliah gue baru gue tidur. Itu produktif sehat gitu. Aktivitasnya ada terplan setiap hari, Senin sampai Minggu mau ngapain. Senin di jam 7.30 sampai jam 10 mau ngapain, dan selanjutnya sampai malam mau ngapain. Itu produktif sehat. Tapi produktif yang gak sehat tadi, apa sih tadi bahasanya? Overwork ini biasanya dia nggak punya plan, kacau, semua pekerjaan yes, noted sir, noted kak, noted pak, noted bu, gitu kan, semua diambil, ditampung semua, ikut meeting, kamu kerjaan ini ya, kamu backup ini ya, gas, oke, siap, plannya kacau, nggak punya rencana yang jelas di setiap harinya. Terus taruh ujung-ujungnya apa? Nyalain bos. Ya kan bos tadi nyuruh gue kayak gini, ya gue nggak bisa ngerjain ini dong, gitu kan. Nah itu produktif yang udah nggak sehat gitu. Jadi kalau bisa hindari hal-hal yang memang bukan ranahnya kita gitu ya. Dan kalau bisa ya itu set plan tadi tuh jangan sampai ada yang orang goyangin lah gitu. Gue udah set kayak gini gitu. Tapi memang ada banyak hal-hal terlepas dari kemampuan kita ya untuk mengatur. Kayak ntar tiba-tiba ada yang kelasnya mundur, atau dosen yang nggak dateng gitu ya, atau misalnya pekerjaannya makin nambah. Emang banyak hal-hal kayak gitu sih di luar dugaan kita. Tapi kalau bisa kita set timernya sesuai dengan planning perharinya gitu. Dan paling penting kadang gue tuh suka tiap minggu tuh gue nge-review hal-hal yang nggak sesuai di minggu itu apa, dan gue kalau bisa minggu depan nggak kayak gitu. Sesimpel kayak ternyata gue tuh udah nge-set plan nih ya, jam 8 malam sampai jam 10 gue harus skripsian. Nggak tahu kenapa tiba-tiba gue ngerasa males, terus gue ngerasa kayak nonton drakor asik gitu kan. ya udah gue nonton drakor, pada hari minggunya gue nggak nyesel kayak ya hari Selasa gue harus bimbingan, padahal gue kemarin tuh bisa
fokus ngerevisi padahal gue malah nonton drakor kayak gitu. Hmm. Ya udah, itu jadi evaluasi aja sih. Dan penyesalan juga pastinya dong. Bener banget. Oke, tapi nggak apa-apa. Kita juga dengan pembahasan tadi yang kakak bilang tadi, yang mengenai kita harus tetap optimis dan juga stabil terhadap visi kita, yaitu tidak boleh labil dong pastinya dong, Yes, bener gak? bener. Kayak misalnya, oh hari ini jam 8 gue ada meeting nih, cuman boleh nggak mood nih, kayaknya meetingnya bilang aja deh sakit, itu nggak boleh dong aja Nggak dong, boleh dong, karena nggak pasti boleh dong. akan menjadi keterusan, Yes, bener bad gak? habit, ya. Oke, nggak apa-apa. Tapi setelah kita berbincang yang sangat serius tadi, kayaknya kita Serius bakal banget ya. masuk ke ranah yang lebih santai kali ya. Apa nih? Karena kita akan bermain mini game, teman-teman. Aduh. Tahu nggak mini gamenya apa kita? Apa main? tuh? Coba tebak dulu dong. Game apa yang kita bakal mainin nih? Tebak suara? Salah. Gimana? Salah. Jadi hari ini kita akan bermain game yang namanya Deng. kertas interpretasi gambar. Oke. Jadi interpretasi gambar ini mirip seperti sebuah tes psikologi yang dimana Hmm. saya akan memberikan sebuah gambar dan di sini lu harus menilai Oke. apa yang lu lihat pertama kali dan harus jujur pastinya. Oke, Karena oke. ini ibarat seperti sebuah tes psikologi. Terus kalau gue sebut ada artinya langsung. Ada artinya dong pasti. Oke, ada artinya. Karena apa Aduh, yang lu takut salah jawab. lihat Ada yang salah jawab nggak? nggak ada salah jawab. Nggak ada salah jawab. Semua dalam psikologi itu tidak ada salah jawab Nggak ada kecuali ujian. Oke. Itu pasti ada salah jawabnya Iya, dong. Ini kan benar, tes. benar. Oke. Kalau gitu tanpa lama-lama lagi kita langsung mulai saja Oke. kepada gambar yang pertama. Nggak boleh lihat ya, nggak boleh lihat ya. Nggak boleh lihat dong. Oke, sudah ready? Sudah. Sudah ready ya? Ini bukan gambar, bukan skripsi kan? Oh, bukan bukan. skripsi kok, orang yang mau gambar biasa. Oke. Tapi nggak apa-apa. Kita mulai ya dalam 3, 2, 1. Apa yang Anda lihat pertama kali? Sebutkan. Yang pohon. Pohon. Iya. Pohon. Oke, kita akan lihat apa artinya ya. Kita lihat arti pohon sebenarnya adalah set. Kakak nanya GPT dulu ya, Kak ya? Enggak dong. Ini kan Enggak. udah ada langsung jawaban dari sini. Oh. Kalau pakai GPT mah terlalu Gen Z banget. Ya sih Gen Z Oh, sih. iya. Cuman nih Gen Z yang disiplin beda. Oke. Meskipun Nggak apa-apa juga loh kalau pakai GPT. Nggak ada Ya, masalah. enggak apa-apa tapi kok Kita harus bisa ngatur GPT-nya dan GPT yang ngatur kita. Aduh. Jangan kita diatur-atur ya. Yes. betul. Oke, jika melihat pohon, makna kepribadian Anda tuh memiliki apa ya, seperti kayak grounded, growth mindset, stabil, vision oriented, suka melihat gambaran besar. Benar-benar mirip sesuai apa yang tadi dijelasin dalam materi tadi sih. Benar-benar Contoh. orang yang memiliki tujuan yang visi yang jelas dan juga melihat prospek yang lebih luas. Bisa aja dia ya. Bisa aja ya. Bisa banget dong, apa sih yang kita nggak bisa? Gak apa, kita lanjut ke yang kedua. Oke. Sudah ready? Sudah. Oke, yang kedua adalah seperti ini. Oke, sudah ready belum? Sudah. Dalam 3, 2, 1, apa yang Anda lihat pertama? Monyet. Monyet? Iya, kayak orang gelantungan. Oke, orang yang gelantungan. Artinya apa sih? Ada artinya dong ya, kali nggak ada Takutnya artinya. agak panas gitu, gue bilang monyet gitu. Aduh, kan kita pada dasarnya evolusi dari keras, Oh, iya. jadi harusnya nggak boleh tersinggung dong. Oke. Artinya tuh apa? Evolusi Artinya monyet, orang yang dengan kepribadian yang playful, kreatif, spontan dan juga energetik. Pas banget lagi sesuai materi tadi. Gimana selalu cari peluang pekerjaan itu keren sih. Tapi Ini nggak dibuat-buat kan artinya? oh ada enggak, juga emang benar. Oh. Jadi sebenarnya itu kalau melihatnya monyet yang pertama, Mm-mm. biasanya menunjukkan sisi kreatif, spontan, dan energi sosial yang cukup tinggi. Tapi emang bener ya, aku tuh BTW pernah nanya ke psikolog juga Oke. sebelum kerja nih ya. Karena ini FYI sebelum masuk broadcast sama Markom, gue tuh sempet ke psikolog terus bingung gitu karena gue ngerasa gue bisa broadcast bisa Markom juga. Oke. Akhirnya nanya kayak pekerjaan apa sih yang cocok, terus psikolognya tuh ngomong bahwa pekerjaan yang cocok adalah pekerjaan yang ketemu orang. Karena energi gue tuh lumayan tinggi ketika gue ketemu orang dibanding gue sendirian kayak gitu. Jadi buat teman-teman ini salah satu tips juga ya yang nggak pede ya,
yang nggak pede untuk mau kerja kemana, peminatan kemana, atau kuliah jurusan apa, boleh banget ke psikolog. Untuk apa? Untuk tes minat bakat, untuk nanya-nanya lebih detail. Karena biasanya ketika kita ke psikolog ada tes-tesnya juga sih. Jadi langsung ketahuan hasil kita seperti apa gitu. Jadi jangan pernah takut sama psikolog ya. Karena Bener. banyak orang tuh beranggakan kalau ke psikolog itu besok orang yang sakit, orang gila. Tapi sebenarnya enggak, manfaatnya banyak sebenarnya ya. Benar ya. Benar. Oke, kalau gitu kita masuk ke yang terakhir di Oh, udah sini. terakhir. Yang terakhir, lebih tepatnya topik terakhir kita. Oh, sampai gambar terakhir. Oh enggak. Ngiranya gambar pasti ya. Makanya harus dengar sampai habis dulu. Oke. Sama kayak kalian, jangan skip-skip videonya ya. Game Karena- terakhir nih berarti game Ini bukan games lagi, kita udah masuk Udah ke habis. yang terakhir ini Oh. kebetulan. Berasa singkat banget ya? Nggak berasa banget. Ya nggak berasa banget, soalnya yang kita bahas ini merupakan topik yang sangat penting bagi mahasiswa dan juga mungkin orang-orang di luar mahasiswa mungkin ya. Oke. Oke, sekarang kita masuk ke achievement lu. Dari semua pencapaian mana sih yang paling berkesan buat lu? Konteksnya dalam kuliah. Dalam kuliah ini apa pencapaian lomba kayak apa gitu? Pencapaian yang paling besar ya, yang menurut gua berkesan banget Oke, gitu ya. boleh. Nggak harus besar kan? Nggak harus besar, yang penting berkesan dalam berkesan hati. banget gitu ya. Setelah tahu bahwa Universitas Bunda Mulia ini belum pernah lolos untuk lomba debat tingkat nasional yang diadain oleh pemerintah, karena itu kan yang sama pemerintah ini pesertanya tuh dari Sabang sampai Merauke dan bergengsi ya. Itu bisa sampai 1.500 sampai 1.800 universitas di Indonesia. Dan yang lolos itu cuma 250 universitas biasanya yang ikut ke nasional gitu. Kemarin kebetulan tuan rumahnya di Universitas Jenderal Sudirman di Purwokerto. Ya puji Tuhannya untuk pertama kali Universitas Bunda Mulia lolos ke Purwokerto itu, ke KDMI itu, dan itu diwakilin sama gua gitu. Jadi gua ngerasa itu berkesan banget gitu, apalagi lombanya sampai 7 hari 6 malam di Purwokerto, semua full cover, bener-bener hotel, semua transportasi, akomodasi, penginapan, semua makan, semua ditampung sama UBM gitu. Jadi bener-bener ngerasa bahwa bayaran kuliah gue tuh ke cover buat diri gue sendiri gitu. Ibaratnya selama lomba-lomba itu gue bayar kuliah tuh sebenarnya bukan buat ke universitas gitu, karena buat gue ikut lomba-lomba itu udah balik lagi ke gue gitu. Jadi cashback gitu ya, ibaratnya cashback ya, itu berkesan banget. Intinya jangan takut gitu bagi orang-orang yang mau ikut lomba ya. Yes, karena benar. pasti banyak orang mikir kalau gue mau ikut lomba kira-kira Malu kalau kalah. malu kalau kalah. Sebenarnya nggak apa-apa. Dengan berani mencoba aja itu sangat luar biasa. Yes, benar. Kalau gitu minta dong tips satu aja yang singkat mengenai time management untuk para mahasiswa. Karena kita tahu nih, para mahasiswa pasti terutama Gen Z ya, pasti sukanya kayak males-malesan. Pasti juga ada deadline, juga baru kerjanya sistemnya SKS, sistem kabar semalam. Boleh nggak sih kasih tahu tips time management untuk mereka tuh kayak apa? Oke, satu punya pacar, bercanda. Untuk remind tuh. Iya, remind ya, si paling remind pacarnya. Aduh, mengerikan. Ya, oke. Satu yang paling penting time management adalah jangan nunda, ya, itu paling penting. Flow-nya selalu sama nih. Dapat kerjaan, dapat apa, jangan nunda. Atur schedule per hari apa. Terus abis itu kalau aku punya metode adalah selalu nge-review di setiap hari minggunya gitu ya. Setiap minggunya ada hari untuk nge-review. Oh, minggu kemarin ngelakuin bad habits apa, kalau bisa minggu depan jangan, kayak gitu. Udah gitu juga tadi lewat yang tadi sih sebenarnya udah ketemu jawabannya lewat Google Calendar, lewat notes HP. Kadang ada teman-teman yang ini temanku ya, metode temanku ya, dan ini menurut aku cukup oke juga. Dia tuh sampai ngebuat di wallpaper. Ya, di wallpaper. Ini ngapain gitu. Jadi bukan notes lagi, udah sampai wallpaper, kayak lu buka HP langsung kelihatan gitu ya. Gitu kan. Nah, itu lumayan juga, boleh juga gitu. Dan yang paling penting adalah tahu skala prioritas. Itu paling penting. Jadi jangan sampai gila-gila lomba juga tapi bolos kelas mulu, nilainya di kelas C gitu, nilainya 5 misalnya di kelas. Jangan sampai kayak gitu. Jangan sampai lah ya. Tetap pertahankan yang terbaik untuk akademis. Iya, sebenar. Jadi kita tahu prioritas kita sebagai mahasiswa, kejar nilai setinggi mungkin, tetap mempertahankan keaktifan kita untuk lomba, organisasi. Terus kita juga harus bisa dapat duit juga lewat pekerjaan. Kita juga harus bisa
untuk ya healing lah ketika kita ngerasa capek. Gak apa-apa banget kalau misalkan lagi burnout ya. Lagi burnout, aduh udah capek semuanya akan hal-hal. Kalau gue ya, metode gue kalau hal-hal kayak ini padahal gak ditaja ya. Gak apa-apa ya, gak apa-apa ya. Jadi oversharing banget ya. Kalau gue sih biasanya tetap, yaudah ketika gue mutusin bahwa gue udah terlalu capek, gue tuh off HP. Ya, gue off HP, nggak apa-apa dikejar, nggak apa-apa dicari, off dulu, ngilang dulu sejenak, kita nafas dulu untuk diri kita, kasih ketenangan untuk diri kita, baru kita beranjak untuk berlanjut lagi. Kalau begitu. Cukup inspiratif sih itu sih. Karena pastinya banyak juga orang-orang yang merasain burnout dan juga capek saat bekerja. Dan tetap di-push. Dan mereka tidak tahu kapan waktunya untuk berhenti. Yes, itu benar. sebenarnya penting banget guys. Oke, kalau gitu boleh nggak sih kita minta pesan untuk mahasiswa yang kita tahu nggak semua orang tuh optimis kayak lo nih. Pasti banyak juga yang pesimis. Saya Tapi juga pernah pesimis loh. tapi ngelihat dari karyanya sih sekarang itu luar biasa banget. Karena lo tuh berani memulai. Sekarang boleh nggak sih kasih pesan kepada mahasiswa yang takut untuk memulai? Oke. Buat teman-teman yang takut untuk memulai ya, baik itu dalam memulai untuk ikut perlombaan atau memulai pekerjaan gitu ya, teman-teman boleh banget satu, kita terapin apa ya bahasanya enak ya, motivasi ke diri kita sendiri dulu gitu. Jadi kita harus tahu kita bisa. Kalau gua ibaratnya adalah gua tuh selalu menerapinnya gini, gue coba sekali gue gagal nggak apa-apa, 2 kali gagal nggak apa-apa, 3 kali gagal nggak apa-apa. Ketika gue tahu gue gagal berarti gue bukan porsinya di situ gitu. Tapi ketika gue tahu gue ada peluang akan hal tersebut, ya udah trying gitu. Karena kata orang apa namanya, latihan membuat sempurna ya gitu kan. Jadi kita harus coba latihan, belajar sendiri. Oh gue nggak punya mentor di debat tuh, nggak punya mentor, nggak punya coach. Udah ada teknologi, YouTube, nonton YouTube, belajar dari ilmu orang lain, belajar dari pengalaman orang lain gitu ya. Nah, ya gitulah caranya kalau dari gua sih, untuk ngasih tahu ke teman-teman bahwa paling penting kita adalah memotivasi diri kita sendiri dulu. Yang tadi motivasi tahu diri sendiri, setelah itu kita harus tahu diri ya. Tahu diri, oh kita tetap harus butuh uang pegangan, kita harus cari kerja, kita coba cari peluang di tempat orang. Gak apa-apa banget kalau bahasa orang-orang lain, ya lu masuk kerja kan karena orang dalam, itu gak apa-apa juga. Emang kenapa? Gak ada yang masalah dengan orang dalam. Dan tidak merugikan pastinya. Orang dalam itu membuktikan loh bahwa kamu tuh punya relasi yang baik dengan orang-orang di kantor tersebut. Jadi gak apa-apa banget kamu kerja di orang dalam menurutku ya. Karena ketika kamu kerja di orang dalam ya, itu membuktikan bahwa oh kamu punya good relations gitu loh with the other orang gitu loh. Jadi makanya menurut aku coba hal baru lah gitu. Jangan di zona nyaman terus gitu. Oke. Kalian semua tuh harus ingat pesan-pesan dari Tian tadi, karena semua yang diucapkan merupakan hasil murni kerja keras dari awal karir di UBM, bener gak sih? Bener banget. Sampai sekarang masuk di fase semester 8 ini dan masih tetap konsisten dengan tujuannya. Yes. Oke, dari sini kita belajar dalam perbincangan ini bahwa mahasiswa reguler aja masih bisa aktif lah ya, masih aktif asalkan berani mencoba dengan ritme yang konsisten dan tidak terlalu tergesa-gesa. Tetap fokus sama visinya juga. Yes, benar. Karena sebuah visi itu yang sudah direncanakan merupakan tempat di mana kita akan berhasil. Jadi makanya kita tetapkan sebuah misi. Seperti tadi yang dijelasin, untuk visi kita di sini adalah menjadi mahasiswa untuk lulus, bener gak? Yes, benar. Oleh karena itu misi kita adalah bagaimana caranya untuk lulus, yaitu konsisten belajar, terus juga tidak boleh bolos-bolos, kalau ada tugas langsung kerjain, itu merupakan misinya. Kalau gitu saya sangat berterima kasih sama lo, Tian. Gue juga makasih Inspiratif banget sih. Inspiratif banget sih. Tapi thank you Semoga- banget udah luangin waktu di sini lo ya. Iya, semoga ini ngebantu buat teman-teman juga ya untuk ubah pola pikir setelah menonton ini gitu ya. Mungkin juga gua masih banyak kurang-kurangnya gitu, karena selama kita hidup adalah manusia yang terus belajar gitu ya. Kita terus belajar gitu, pasti akan ada kurang-kurangnya juga gitu. Tapi yang paling penting ketika kita tahu kita kurang, kita harus berani untuk memperbaiki gitu. Jangan pernah Anjas. takut belajar Iya. dan jangan pernah takut Memulai. memulai. Oke semuanya, thank you kepada seluruh audiens yang telah menonton Voice of Impact hari ini. Saya Veron, Dan saya Tian. kami pamit undur diri. Kalau gitu, thank you semuanya. See you. Thank you.